Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagi kalian yang klik video ini tapi belum menunaikan sholat 5 waktu, sholat dulu ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Lanjut ke chapter 137 bagian 1. Terlihat, Genos yang sedang fokus melihat King bermain game. Dan King yang merasa tidak nyaman diperhatikan oleh Genos lalu berkata, "Aneh sekali, kenapa dia tiba-tiba mau melihat aku bermain game?" Dan King yang sudah menyelesaikan permainannya lalu berkata, "Ini, aku sudah tamat. Gimana, sudah puas?" Dan Genos yang sama sekali tidak mengerti tentang game langsung terkejut dan berkata, "Gamenya sudah tamat. Aku sama sekali tidak memahaminya. Sepertinya ini pertanda aku masih belum cukup matang untuk bergabung dalam pertarungan virtual dengan guru dan King. Aku harus menaikkan levelku terlebih dahulu. Dan ada banyak hal yang harus kulakukan." Lalu King yang sambil menoleh jam, lalu berkata, "Tidak terasa, sudah jam segini." Silver Fang pun lalu berkata, "Tadi Saitama keluar rumah, bilangnya mau mencari Garo. Tapi Garo tidak bisa ditemukan semudah itu." Lalu Bom yang ada di samping Silver Fang ikut bicara dan berkata, "Pasti dia ada di markas asosiasi monster sekarang." Dan ternyata mereka berempat, yaitu Silver Fang, Bom, King, dan juga Genos, masih berada di rumah Saitama. Dan mereka berempat masih menunggu kedatangan Saitama yang pergi keluar untuk mencari Garo. Lalu Genos yang sangat percaya kepada gurunya lalu berkata, "Tadi guru terlihat sudah membulatkan tekadnya. Mungkin guru tidak akan kembali setelah menemukan dan menjatuhkan markas asosiasi monster." Lalu King yang merasa khawatir kepada Saitama lalu berkata, "Aku jadi khawatir kepada Saitama. Dia orang yang kuat, tapi dia sering bengong. Jangan sampai dia kena perangkap monster." Setelah mendengar perkataan dari King, mereka berempat pun langsung merasa khawatir kepada Saitama. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Aku pulang." Lalu Genos pun lekas membuka pintunya sambil berkata, "Itu suara guru, sepertinya dia pulang." Lalu Silver Fang yang merasa sangat penasaran atas hasil pencarian Saitama lalu berkata, "Apa dia menemukan sesuatu?" Lalu Saitama pun masuk dengan keadaan kotor. Dan terlihat sekujur tubuh Saitama dipenuhi oleh bercak darah. Lalu Saitama pun berkata, "Aku benar-benar sangat kewalahan. Mereka bikin susah saja." Mereka berempat mengira Saitama telah menemukan Garo. Dan mereka berempat pun langsung terkejut. Lalu Genos pun bertanya, "Jangan-jangan guru telah bertemu dengan Garo?" Tapi Saitama tidak mendengarkan perkataan dari Genos dan malah kesal dengan kehadiran mereka. Lalu Saitama pun berkata dalam hatinya, "Ternyata King sama kedua kakek itu masih di sini ternyata. Bikin sempit kamarku saja." Lalu Genos pun kembali bertanya kepada Saitama dan berkata, "Guru,
Anda berlumuran darah. Jangan-jangan itu darah si pemburu pahlawan. Lalu Saitama pun menjawabnya, bukan, aku bertemu lagi dengan monster saat aku kembali ke rumah. Dan lagi-lagi, Genos yang sangat penasaran lalu bertanya, apa mereka monster dari asosiasi? Sambil membukakan jubah kebangsaannya, Saitama pun lalu berkata, tidak, memang ada banyak monster yang berkeliaran di daerah sini. Aku tidak tahu alasannya, tapi itu bukan urusan besar bagiku. Tiba-tiba, Saitama merundukkan kepalanya, dan terlihat Saitama seperti menyesali sesuatu. Lalu Genos pun kembali bertanya, kalau begitu, apa yang terjadi pada guru selama Anda keluar? Dan King yang melihatnya juga, lalu berkata, aku tidak menyangka Saitama yang tadinya bersemangat akan kembali dengan wajah yang lesu seperti itu. Dan Silver Fang pun yang merasa khawatir kepada Saitama, lalu bertanya, kamu dijahati oleh siapa tadi? Dan dengan penuh kecewa, Saitama pun lalu duduk, sambil berkata, aku tadi kehilangan dompetku. Padahal masih sisa kira-kira 600 yen di dalamnya. Dan kalau dirupiahkan, sekitar 600.000. Lalu Silver Fang yang mendengar perkataan dari Saitama langsung menjadi kesal dan berkata, ternyata begitu. Aku tadi menyangka kamu bertemu dengan Garo. Tiba-tiba Saitama membuat mereka kembali terkejut dengan cara berteriak sambil berkata, waktu itu laki-laki yang kabur tanpa membayar itu. Tiba-tiba Silver Fang memotong perkataan Saitama dan berkata, kenapa? Apa kamu berpapasan dengan Garo? Dengan seriusnya, Saitama pun lalu berkata, gara-gara tadi aku kejar laki-laki itu, aku sampai lupa membawa sawi putihnya. Jadi, ketinggalan di bangku warung makan tadi. Lalu, Genos yang tidak ingin melihat gurunya kecewa, lalu berkata, biar saya ambilkan sekarang. Lalu Silver Fang menahan Genos sambil berkata, jangan Genos, tubuhmu masih berantakan. Dan Bom yang memperhatikan mereka lalu berkata, heboh sekali. Padahal cuma ketinggalan sawi putih. Tiba-tiba terdengar suara pintu bel berbunyi. Dan Genos pun kembali membuka pintunya. Ternyata yang datang itu adalah Fubuki. Dan dengan wajah kesalnya, Fubuki pun lalu berkata, seru sekali kalian di sini. Lalu Genos yang tidak suka dengan kehadiran Fubuki, lalu berkata, Fubuki, kamu datang lagi. Ada urusan apa kamu? Lalu Fubuki yang sangat kesal kepada Saitama menghiraukan perkataan dari Genos dan berkata, Saitama, kena kau. Lalu Genos yang melihat Fubuki membawa sesuatu, lalu berkata dalam hatinya, itu kan sawi putih, kenapa Fubuki membawanya? Lalu Fubuki pun memberikan sawi putih itu kepada Saitama sambil berkata, ini bawaanmu ketinggalan. Dan Saitama yang sudah melupakan kejadian sebelumnya bersama Fubuki
dengan polosnya berkata, "Untung kamu membawanya. Soalnya aku mau masak nabe malam ini." Dan sawi putih itu bahan penting dalam nabe. Nabe adalah masakan yang berisi berbagai macam sayuran dan bahan makanan lainnya yang direbus dalam kaldu Jepang. Lalu Fubuki yang masih kesal kepada Saitama lalu berkata, "Ada lagi kan yang harus kamu ucapkan padaku?" Dan dengan wajah tanpa dosanya, Saitama pun lalu berkata, "Terima kasih sudah membawakan sawi putihku." Fubuki yang sudah sangat kesal lalu melampiaskan kemarahannya kepada Saitama. "Bukan itu. Aku yang bayar tagihanmu di warung makan tadi. Kamu harus minta maaf dulu sama aku." Saitama yang sudah melupakannya dan sambil berkeringat dingin lalu berkata, "Aku lupa. Maafkan aku." Dan tidak sampai di situ, Fubuki yang masih sangat marah kepada Saitama lalu berkata, "Dan lagi-lagi kamu meninggalkanku di tengah-tengah percakapan." Dengan bodohnya, Saitama pun lalu berkata, "Memangnya kita tadi bicara apa?" Dan Fubuki pun langsung bertambah kesal dan berkata, "Tuh kan, kamu tidak mendengarkan ceritaku. Pokoknya, kamu berhutang budi sama aku sekarang juga." Dan Genos yang melihat Fubuki memarahi guru tercintanya, lalu berkata dalam hatinya, padahal dia sudah tahu tidak bisa mengalahkan guru dengan kemampuannya. Tapi kenapa dia masih datang kemari? Apa yang dia rencanakan? Jangan-jangan dia juga ingin berguru pada guru Saitama. Aku tidak mau menambah beban guru. Aku harus mencegah usaha dia. Dan aku harus waspada kepadanya. Tiba-tiba, Genos merasakan sesuatu yang sedang mendekat. Lalu Genos pun berkata dalam hatinya, "Ada yang mendekat dengan kecepatan tinggi." Dan dia pun sedang menuju ke arah sini. Lalu Genos pun bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa dia tiba-tiba berhenti di dekat sini? Dia pun mempunyai energi yang sangat besar. Dan dia sudah berada di bawah gedung ini. Sial, karena tubuhku sedang rusak, aku tidak bisa tangani situasi ini. Lalu Genos melihat ke arah Fubuki dan juga Beng. Sambil berkata dalam hatinya, Beng dan kakaknya sedang terluka. Sedangkan kalau level bencananya melebihi iblis, kemungkinan besar Fubuki tidak bisa menang melawannya sendirian. Lalu Genos pun melihat ke arah Saitama dan berkata dalam hatinya, sepertinya mental guru sedang terluka parah akibat menjatuhkan dompet tadi. Kalau sudah begini, lalu Genos pun mendekati King. Sambil berbisik, Genos pun lalu berkata, "Hanya kamu yang bisa bertarung di situasi ini. King, di luar ada musuh yang sedang mendekat. Lawan dia." King pun langsung terkejut setelah mendengar perkataan dari Genos. Lalu Genos yang tidak ingin musuh itu merusak rumah guru tercintanya, langsung mendorong King keluar rumah sambil berkata, "Jangan sampai membiarkan dia mengamuk di dalam sini. Cepat keluar." King pun yang sangat ketakutan
dan sambil mengeluarkan suara King Engine-nya, lalu berkata, "Tunggu, jangan dorong aku. Tenangkan dirimu, Genos. Apa yang terjadi? Tidak usah dikhawatirkan. Musuh kita hanya seorang saja." Lalu Genos yang sangat khawatir, musuh itu masuk ke dalam rumah guru tercintanya, langsung marah dan berkata, "Apanya yang tidak usah dikhawatirkan?" Lalu Saitama yang melihat Genos mendorong King keluar rumah, lalu bertanya, "Kamu kenapa, Genos?" Lalu Genos pun menjawabnya, "Tampaknya ada monster yang mendekat. Jadi, saya suruh King untuk melawan dia." Lalu Saitama yang mengetahui bahwa King itu lemah, langsung terkejut. Tidak berselang lama, King pun kembali masuk. Dan dengan wajah sok seramnya, lalu King pun berkata, "Dia sudah di depan pintu." Dan King dengan bodohnya membawa robot itu masuk. Dan dengan sok gagahnya, King pun berkata, "Kita kedatangan tamu." Dan chapter 137 bagian 1 pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.